Dari segi pemerintahan, luas wilayah kami wilayah terbesar di Sulawesi Tengah. Kemudian daerah yang memiliki potensi pertanian penyuplai terbesar di Sulawesi Tengah untuk sektor padi, tanaman padi. Dan juga wilayah, tadi sempat Bapak singgung masalah politisnya, Parigimotong merupakan wilayah yang memiliki wajib pilih terbesar di Sulawesi Tengah. Pemda Kabupaten Parigimotong sudah mempersiapkan diri sejak tahun 2019 pasca kegiatan yang dilaksanakan di Sulawesi Tenggara pada waktu itu. Pada saat tahun 2019 2018 pelaksanaan HPS di Kendari, kami beberapa OPD teknis sudah diperintahkan oleh Pak Bupati melihat, meninjau apa kelebihan, kekurangan, dan apa yang harus diperbaiki apabila Parigimotong menjadi tuan rumah. Sejak tahun 2011 kita sudah mempersiapkan diri, bahkan sudah ada surat dari Pak Gubernur untuk menunjuk Parigimotong bermohon ke pusat menjadi tuan rumah HPS. Namun tahun 2020 COVID kemudian tertunda sampai dengan hari ini alhamdulillah kami diundang untuk memberikan paparan presentasi. Apa tujuan daripada kegiatan HPS di Kabupaten Parigimotong? Pertama, kami berharap ini bisa meningkatkan nilai tambah ekonomi produk-produk pertanian, khususnya komunitas sagu. Nah, kita kemarin data dari pertanian, luas areal sagu saat ini berada di Parigimotong kurang lebih hampir mencapai 300 hektar. Nah, kedua, membangkitkan kembali motivasi masyarakat untuk membidayakan tanaman sagu dan tanaman pangan lainnya, Pak. Nah, yang ketiga, tujuan kami berharap bisa menjadi tuan rumah, yaitu meningkatkan dan memulihkan perekonomian masyarakat akibat dampak COVID-19. Ini juga bisa menjadi suatu hal mendukung program pemulihan ekonomi nasional dampak dari COVID, Pak. Kami pernah menganalisis terhadap pertumbuhan ekonomi di Parigimotong. Tahun 2015-2016 terjadi pertumbuhan ekonomi di Parigimotong lebih di atas 6%. Setelah kami kaji bahwa hal tersebut sebagai pemicu utamanya adalah event atau kegiatan-kegiatan yang skala besar. Yang kemudian selanjutnya yaitu memperkenalkan potensi sumber daya daripada Kabupaten Parigimotong yang sangat kaya dan potensial dari sektor pertanian maupun sektor perikanan, dan harapan Kabupaten Parigimotong menjadi penyangga pangan di IKN. Sebenarnya sejak tahun 2019 kemarin, untuk persiapan kita menjadi tuan rumah HPS, Pak Bupati melalui Bapak Litbangda sudah melakukan kerjasama dengan beberapa universitas, termasuk dari IPB Bogor. Sudah melakukan kajian-kajian terhadap pengembangan potensi sumber daya alam di Parigimotong, dan sampai saat ini menjadi tenaga ahli kita di Parigimotong, Pak. Bahkan untuk integrated farming sagu ini sudah ada konsep yang ditawarkan untuk menjadi satu tempat tumpang sari konsepnya, Pak. Jadi tumpang sari budidaya sagu, hortikultura, peternakan dan perikanan masuk di dalam area itu. Kami berharap semua ayo datang ke Parigimotong, bantu kami untuk tingkatkan investasi, tingkatkan pendapatan masyarakat kami, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Donggala, Kepala Dinasnya sudah langsung menyatakan, Pak, via WA bahwa mereka tidak siap untuk ditunjuk sebagai tuan rumah perayaan HPS tahun 2022. Selanjutnya untuk Kabupaten Sigi, dari kabupatennya sendiri, dari hari Senin kami mengontak itu tidak ada respon, Pak, sehingga pada hari Rabu sore baru memberi respon bahwa terhadap 4 komoditi yang menjadi alternatif antara lain sagu, kelapa ganja, kopi dan kakao, ini secara prioritas, Pak, urutannya, Pak, berdasarkan arahan dari Pak Direktur. Untuk 3 komoditi sudah dinyatakan tidak ada. Pada saat ini sedang dilakukan identifikasi untuk kopi, tapi sampai saat ini pun tidak ada tindak lanjut informasinya, Pak, untuk Kabupaten Sigi. Terkait dengan lokasi untuk menuju ke Kabupaten Sigi itu sendiri, ada satu jembatan yang sedang putus, Pak, akibat tsunami yang sampai saat ini belum selesai. Itu yang satu kampung hilang itu, Pak Kabak. Selanjutnya untuk menuju ke lokasi kebun kelapa ganja, ini berdasarkan arahan provinsi, Pak Kabak, bukan dari kabupaten, tapi dari dinas provinsi mengarahkan untuk kita mensurvei kebun kelapa ganja sebesar 3 hektar. Nah, untuk menuju lokasi itu pun tidak memungkinkan tempatnya, Pak.
Artinya jalan rusak, ditambah lagi sedang ada proyek pengerjaan penggalian pemasangan pipa besar di sekitar situ sehingga dimungkinkan tidak akan selesai sampai dengan bulan Oktober. Bahkan di tahun 2022 ini pun mungkin nggak selesai proyek itu besar, Pak. Kabupaten yang ketiga, kami ke Parigi Motong, Pak Kabak dan Bapak Ibu sekalian, dari apa yang kami lihat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sekda, Sekretaris Kabupaten, bahwa pada saat di sana kami langsung disambut oleh Bupati, Pak, dan seluruh kepala dinas dan kepala badan, bahkan camat yang ada di Kabupaten Parigi Motong menyambut tim Ditjen Perkebunan dan langsung menjelaskan kesiapan-kesiapan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Sekda tadi. Saya rasa informasi apa yang disampaikan oleh Pak Sekda lebih detail dan lebih jelas dari apa yang kami terima, Pak. Kami selaku dari DPRD, Pak, memang waktu pelaksanaan HPS di Kendari, saya waktu itu sama Ketua DPRD mendampingi Pak Bupati. Sampai saya dampingi Bupati mengajar Pak Menteri Pertanian untuk Pak Bupati meminta kalau bisa kami Parigi Motong bisa dijadikan, maksudnya untuk ditunjuk sebagai tuan rumah. Alhamdulillah di tahun 2022 nanti ini mungkin kami bisa jadi tuan rumah. Jadi pada prinsipnya kami dari DPRD sangat mendukung apa yang diinginkan oleh pemerintah daerah. Tentunya tujuan dari HPS ini yaitu untuk meningkatkan, itu salah satunya pangan ya, pangan dan untuk produk-produk lokal, itu dalam hal ini perkebunan. Insya Allah, Pak, kami dari DPRD sangat mendukung untuk program ini, tentunya dengan penyediaan anggaran ya, pasti melekat kita di perubahan. Kemudian tadi saya lihat sepintas dari paparan yang disampaikan Pak Sekda itu sudah persiapannya 75% ya, termasuk ada towernya, penginapannya sudah bagus, lokasinya juga, lahan parkirnya cukup ya Pak Sekda ya. Jadi saya kira sudah siap lah untuk Parimo, termasuk untuk pendanaannya nanti. Nah mungkin itu Pak Bupati, Pak Sekda, Bu Kadis, Bapak-Bapak Kadis dari Parimo, mohon dukungannya dan nanti dalam waktu dekat kita akan sama-sama turun ya. Mungkin setelah kunjungan Pak Presiden ke Solo Raya ini, karena rencananya Kamis Pak Presiden akan ke Solo Raya, tim tanaman tahunan. Mungkin besok sudah harus full tim di sana dengan tim Balai Besar Surabaya. Kalaupun kami supporting mungkin ya besok sore atau Rabu pagi kita ke sana, Pak Haji. Ya. Karena itu lokasinya 3 dan mungkin 2 dari 3 itu yang akan didatangi oleh Pak Presiden. Dan tentu harapan kita untuk HPS ini pun nanti akan Pak Presiden berkenan hadir ya. Di 2 HPS terakhir itu Pak Presiden tidak hadir, Pak Menteri. Nah harus siap-siap juga ini Pak, kalau Pak Presiden hadir berarti kalau Pak Presidennya mungkin tidak nginep ya, tapi helipad dari Palu ke Parimo pulang pergi, kemudian ya antisipasi juga untuk Pak Menteri ini. Baik, kayaknya udah lengkap banget ya, udah mulai dari A sampai Z udah lengkap ini, persiapan-persiapannya udah matang dari tahun 2019, Pak. Baik Bapak dan Ibu, Pak Sekda terima kasih ini sudah menyampaikan kesiapannya, kemudian pembenahan sudah dilakukan ya, sudah dipersiapkan dengan matang. Mudah-mudahan tidak berubah lagi, kita tetapkan Parigi Motong ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, jadi kita udah punya titik terang ya, mungkin kita bisa nanti membuat Pak Hadi dan teman-teman untuk terkait pelaksanaan seremonialnya. Kita sudah bisa menetapkan bahwa untuk Provinsi Sulteng, Kabupaten Parigi Motong, kemudian desa, kecamatan nanti mohon diinfo Pak, di sana itu di apa, desa apa, kecamatan apa nanti mohon diinfo.